Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Zawatusina dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia yang pernah berdiri di sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Letak geografis Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terek sekitar Sungai Brantas. Dalam Kakawin Nagaragama disebutkan pengaruh Kerajaan Majapahit sangat luas, meliputi hampir seluruh negara Indonesia sekarang, mulai dari daerah di Pulau Sumatera di bagian barat sampai ke Maluku di bagian timur. Luas daerah Majapahit dikuatkan oleh penjajah Portugis yang bernama Tom Pares. Menurutnya, sampai kira-kira abad ke-15, pengaruh Majapahit masih menguasai hampir seluruh Nusantara. Latar belakang sejarah Kerajaan Majapahit. Saat Kertanegara meninggal akibat serangan Jayakatwang di tahun 1292, Raden Wijaya berhasil melarikan diri bersama Arya Wijaya ke Sumenep, Madura, dan berencana membangun kerajaan baru. Raden Wijaya meminta izin kepada Jayakatwang untuk membuka lahan baru untuk tempat berdiam, dan Jayakatwang mengizinkannya. Dengan bantuan tentaranya dan sisa pasukan Madura, ia membersihkan tanah itu untuk ditempati. Pada saat itu, seorang tentara memakan buah maja dan ternyata rasanya pahit, dan dari situlah tempat tersebut dinamakan Majapahit. Pada November 1292, pasukan Mongol mendarat di Tuban untuk membalas perlakuan Kertanegara, tetapi Kertanegara telah meninggal dunia. Raden Wijaya pun bersekutu dengan pasukan Mongol untuk melawan kerajaan Singosari. Setelah pasukan Jayakatwang dihancurkan, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol dan akhirnya pasukan tersebut meninggalkan Pulau Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit yang bergelar Kertajasa Jayawardhana yang berpusat di daerah Trowulan, atau yang sekarang menjadi Kabupaten Mojokerto. Sistem perekonomian di Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus perdagangan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat di Pulau Jawa telah mengenal mata uang sejak abad ke-8. Kemakmuran Majapahit didorong oleh dua faktor. Yang pertama, lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara sangat cocok untuk pertanian padi. Yang kedua, pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa mungkin sekali berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan. Sistem kepercayaan di Kerajaan Majapahit. Berdasarkan sumber tertulis, raja-raja Majapahit umumnya beragama Siwa dari aliran Siwa Siddhanta, kecuali Tribhuwana Tunggadewi, ibunda dari Hayam Wuruk, yang beragama Buddha Mahayana. Walaupun begitu, Siwa dan Buddha merupakan agama resmi kerajaan hingga akhir tahun 1447. Perkembangan pemerintahan. Hayam Wuruk memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai dengan 1389. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapati Gajah Mada yang memiliki sumpah yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa.
Berbagai cara dilakukan untuk mempersatukan Nusantara, yaitu dengan menguasai daerah-daerah dengan cara militer maupun diplomasi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan Majapahit ada 4. Yang pertama, kecakapan dari Gajah Mada dalam menepati Sumpah Palapa. Yang kedua, kemajuan dalam bidang perdagangan dan kebudayaan yang sudah tergolong maju pada masa itu. Yang ketiga, memiliki angkatan perang yang telah terlatih dan sangat kuat. Yang keempat, susunan atau sistem pemerintahan yang sudah teratur. Sumber sejarah di Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada prasasti. Contohnya prasasti Taji Gunung yang berisi tentang penyebutan dewa-dewa. Yang kedua ada prasasti Sukamerta. Pada barisan kedua dan ketiga, nama dewa disebut yang tertulis Rimaharaja karena beliau adalah raja penjelmaan dewa, yaitu Wirenci, Narayana, dan Sangkara. Lalu ada prasasti Kudadu mengenai pengalaman Raden Wijaya sebelum menjadi Raja Majapahit yang telah ditolong oleh Rama Kudadu dari kejaran tentara Jayakatwang. Lalu ada prasasti Waringin Pitu mengungkapkan bentuk pemerintahan dan sistem birokrasi Kerajaan Majapahit yang terdiri dari 14 kerajaan bawahan. Yang kedua ada kitab. Contohnya kitab Sutasoma. Kitab ini menceritakan seorang anak raja bernama Sutasoma. Sutasoma meninggalkan keduniawian karena ketaatannya pada agama Buddha. Lalu ada kitab Naga Kertagama. Dalam beberapa prasasti Majapahit yang memuat daftar dharma upati para penjabat dapat dikelompokkan ke dalam golongan Buddha dan golongan Siwa. Lalu ada Pustaka Arjuna Wijaya. Ketika Raja Arjuna Wijaya memasuki Candi Buddha, para biksu menerangkan bahwa para jin penunggu alam yang digambarkan dalam patung-patung sama dengan penjelmaan Siwa. Lalu ada serat para raton atau bisa disebut kitab raja-raja, sebuah kitab naskah sastra Jawa pertengahan yang diubah dalam bahasa Jawa Kawi, yang isinya adalah sejarah raja-raja Singosari dan Majapahit di Jawa Timur. Lalu ada kitab Sundayana yang menceritakan tentang peristiwa perang Bubat antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda Pajajaran. Lalu ada kitab Sorandaka dan kitab Ranggawale yang menceritakan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Sora dan Ranggawale. Yang terakhir ada kitab Panjiwijaya Krama yang menceritakan tentang perjalanan Raden Wijaya sampai menjadi Raja Majapahit yang pertama. Keruntuhan Majapahit. Setelah wafatnya Hayam Wuruk di tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani berperang dengan putra Hayam Wuruk dari selirnya yang bernama Wirabumi, sehingga terjadilah perang di tahun 1405 sampai 1406 yang dimenangkan oleh Pangeran Wikramawardhana, suami dari putri mahkota Kusumawardhani. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, sebuah kerajaan baru yang berdasarkan Islam Kesultanan Malaka muncul dan melemahkan kekuasaan Majapahit. Dan beberapa daerah jajahan Majapahit satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Faktor yang mendorong kemunduran Majapahit ada 5. Yang pertama, sepeninggalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada raja-raja Majapahit yang cakap dalam memerintah. Yang kedua, adanya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg. Dan ketiga, dibaginya kekuasaan di dalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekeluargaan. Keempat, kemunduran bidang perdagangan disebabkan karena Majapahit tidak mampu lagi melindungi pusat-pusat perdagangan yang sangat luas itu. Dan yang kelima, pemberontakan yang
bangsawan Majapahit. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.